Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trimuji Lestari, mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Teknik Informatika kelas 1C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengganti UTS mata kuliah struktur data yang diampu oleh Bapak Anas Setiawan Prabowo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi struktur data, yaitu tentang stack atau tumpukan. Nah, apa sih stack atau tumpukan itu? Untuk lebih jelasnya, kita simak ya penjelasan berikutnya. Nah, yang pertama adalah definisi dari stack atau tumpukan. Stack atau tumpukan adalah suatu bentuk struktur data yang menyusun kumpulan data seolah-olah seperti sebuah tumpukan data. Stack menggunakan prinsip FIFO, last in first out, yang berarti data yang terakhir dimasukkan ke dalam stack akan pertama kali juga dikeluarkan. Nah, stack masih menggunakan prinsip array. Jadi, kita ibaratkan data A, B, dan C adalah sebuah array, maka data yang terbawa menempati indeks 0. Akan ditambahkan lagi data D, maka data D akan berada di tumpukan yang teratas. Kemudian, data D akan menjadi tumpukan teratas, berarti dia akan pertama kali dikeluarkan. Kemudian adalah operasi pada stack, yaitu push. Apa sih itu push? Push adalah penambahan data. Jadi ada data A, B, dan C, kemudian data D ditambahkan, maka data D akan menjadi tumpukan teratas. Kemudian adalah pop. Pop adalah kebalikan dari push, yaitu pop mengurangi atau mengambil atau decrement. Jadi push itu increment dan pop itu decrement. Selanjutnya adalah operasi isEmpty. IsEmpty adalah fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah elemen di stack sudah kosong. Gunanya untuk apabila kita melakukan pop stack kosong, maka tidak bisa dilakukan. IsFull untuk fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah stack sudah penuh. Gunanya untuk apabila kita melakukan push atau penambahan data, berarti operasi apabila sudah penuh, operasi push tidak dapat dilakukan. Selanjutnya adalah clear, digunakan untuk mengosongkan isi dari stack, yaitu dengan indeks -1 berarti kosong. Selanjutnya adalah pick. Pick untuk mengetahui data yang terdapat pada tumpukan teratas. Ini adalah tumpukan teratas, yaitu data D. Struktur stack dapat diwujudkan dengan menggunakan array dan struct. Ini adalah struct yang namanya adalah stack. Jadi di dalam struct stack terdapat dua variabel, yaitu variabel top dan variabel data. Variabel top yaitu menunjukkan posisi teratas dari stack, dan variabel data atau array menunjukkan bertipe bilangan integer, yaitu bilangan bulat. Kemudian define max 10, yaitu array maksimalnya 10, jadi indeks terbesarnya adalah 9. Sedangkan tipe def struct digunakan untuk membuat nama baru dari stack yang kita miliki. Kemudian proses inisialisasi untuk mengecek apakah stack itu kosong atau tidak. Jadi penulisannya adalah void inisialisasi A titik top -1, itu artinya kosong. Proses inisialisasi itu wajib dilakukan. Untuk setiap operasi push, top akan diincrement, jadi A titik top plus ditambahkan 1. Untuk setiap operasi pop, top akan di-decrement, A top min, yaitu dikurangi 1. Untuk stack penuh, A titik top sama dengan mak -1, artinya indeks itu 0. Untuk stack kosong, A top sama dengan min 1. Nah, selanjutnya adalah operasi push. Ini adalah sintaknya. Namanya adalah void push, itu adalah prosedur push namanya. Ini adalah parameternya. Langkah pertama adalah untuk mengecek stack
tersebut sudah penuh atau belum dengan cara if a titik top tidak sama dengan mak min 1, artinya belum penuh. Kemudian jika belum penuh akan ditambahkan a titik top plus plus, yaitu artinya menambahkan 1. Kemudian a titik data a titik top sama dengan d, ini artinya adalah data mempunyai indeks yaitu sampai maksimal. Jadi a titik top sama dengan d, ini adalah data yang dimasukkan yaitu parameter. Kemudian jika kebalikan stack sudah penuh, maka akan muncul elemen stack sudah penuh. Ini adalah ilustrasinya. Data A, B, kemudian dimasukkan data C, maka indeksnya akan bertambah dan awalnya indeksnya berada di ke-1, kemudian berpindah ke indeks kedua. Kemudian adalah operasi pop. Nama prosedurnya adalah pop. Langkah syarat melakukan pop adalah stack tidak boleh kosong. Jadi pertama kita mengecek stack itu kosong atau tidak. Caranya dengan if a top tidak sama dengan min 1, artinya tidak kosong. Maka akan muncul atau count data yang di pop adalah berapa. Ini a data a titik top adalah data yang teratas akan di pop. Jadi a top min min atau decrement mengurangi. Nah, apabila stack itu kosong, maka count-nya adalah stack itu kosong. Ini adalah ilustrasinya. Kemudian operasi pick untuk mengakses elemen tertinggi dari stack menggunakan elemen dari array yang memiliki nilai indeks sesuai dengan top dari stack. Jadi sintaknya return a data a titik top. Return ini adalah fungsi. Kemudian data D itu menjadi pick karena data teratas. Kita bisa menggunakan pick untuk mengetahui data yang paling atas berapa pada indeks yang keberapa. Ini adalah contoh programnya. Jadi kita buat menjadi 3 file. File yang pertama adalah header. Header itu akan disimpan dengan extension .h. Kemudian kalau yang kedua adalah deskripsi, prosedur, dan fungsi. Jadi semua prosedur di fungsi yang ada di header akan dideskripsikan ke file yang kedua, disimpan dengan extension .cpp. Nah, yang ketiga adalah menu main, yaitu program utamanya yang nanti kita akan eksekusi. Nah, apa sih isi dari header itu? Yang pertama ada include iostream, conio.h, stdlib. Nah, ini adalah define max 10 adalah array-nya. Jadi array terbesarnya adalah 9. Jangan lupa using namespace std. Ini adalah tipe def struct. Jadi nama struct-nya adalah stack. Dalam struct stack terdapat variabel top dan variabel data. Tipe def digunakan untuk membuat nama baru, yaitu stack A, nama barunya. Kemudian ada void inisialisasi, push, pop, pi, dan print. Selanjutnya file yang kedua. Pada file yang kedua kita panggil file yang pertama, yaitu file header dengan cara include ini. Ketikkan nama file pertama. Kemudian ada file void inisialisasi. Dalam keadaan kosong, ini wajib digunakan, sintaknya sama seperti yang sudah dijelaskan di awal. Nah, kemudian adalah void push untuk menambahkan. Ini juga sama, sintaknya seperti yang sudah dijelaskan. Kemudian adalah void pop untuk mengurangi data. Nah, ini sudah dijelaskan juga. Kemudian adalah pick untuk mengetahui atau mengecek data yang paling atas atau top. Ini sintaknya return. Kemudian ada void print. Jadi void print digunakan untuk melakukan cetak. Syaratnya stack tidak boleh kosong. Nah, caranya
ini adalah if a titik top tidak sama dengan -1, berarti ini tidak kosong, maka akan melakukan cetak. Nah, apabila kosong maka akan keluar stack kosong. Kemudian ini jadi print itu dicetak dari yang ke atas kemudian menurun. Selanjutnya ada main stack. Kita panggil stack kedua ini, file yang kedua di main stack yang ini. Nah, dengan cara include stack 2. Ada banyak menu dalam main, yaitu ada push, pop, pick, print. Nah, disimpan dalam variabel menu. Kita deskripsikan menu. Nah, kita akan memilih menu 1, 2, atau 3, maka kita akan memasukkan integer atau bilangan. Jadi kita deklarasikan ini integer. Kemudian kita akan memilih yang pertama. Menu yang pertama itu memasukkan nilai. Kemudian kita akan menginputkan nilai. Kita disimpan pada nilai, pada variabel nilai. Kita deklarasikan di sini. Nah, kemudian kita panggil pushnya seperti ini caranya. Kemudian kita pilih menu yang kedua, yaitu pop. Kita panggil menu popnya dengan cara sintaks seperti ini. Kemudian menu yang ketiga yaitu untuk menentukan pick. Nah, sintaksnya seperti ini. Ini adalah untuk menjalankan fungsinya. Kemudian yang terakhir adalah print. Menu yang keempat adalah print untuk mencetak. Nanti pada saat proses print ini akan mengeprint dari yang teratas, kemudian berikutnya adalah yang paling bawah. Nah, ini adalah program apabila dieksekusi. Nah, kita masukkan push atau pilih nomor 1. Kita masukkan datanya, misal 50 Y. Nah, kita masukkan beberapa data di sini. Terus kita lihat print pilihan nomor 4. Nah, ini adalah data-data yang sudah di push atau ditambahkan 10, 20, 30, 40, dan 50. Kemudian kita akan mencoba untuk pop. Nah, pop itu apa? Pop itu untuk mengurangi. Jadi kita pilih nomor 2. Coba. Nah, hasilnya data yang di pop adalah 50 karena 50 itu berada di urutan yang teratas. Kemudian kita akan melakukan pick. Kita lihat dulu printnya. Nah, hasil ini adalah datanya. Kita akan melakukan pick. Pilih nomor 3. Nilai pada tumpukan teratas adalah 40 pada tumpukan keempat. Nah, ini kan 40 pada tumpukan keempat, itu pick. Nah, kemudian kita lihat print. Nah, kan benar pada tumpukan yang teratas itu adalah 40. Nah, sudah selesai. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.